Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer. Jadi, bagaimana pengelolaan data akuntansi berbasis komputer. Komponen-komponen dalam sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hardware. Hardware ini adalah perangkat keras dalam sistem informasi. Dalam hal ini, perangkat keras yang mendukung pengelolaan data akuntansi, misalnya komputer, server, dan lain-lain. Beranware adalah kompetensi dari akuntannya sendiri, manusianya sendiri. Bagaimana kemampuan manusianya, dalam hal ini akuntan, dalam mengelola data akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan akuntansi, dan mengetahui standar-standar akuntansi yang wajar setelah berlaku secara umum. Kemudian adalah prosedur. Prosedur adalah tata laksana atau ketentuan atau standar terkait dengan suatu transaksi atau kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam organisasi. Selanjutnya adalah database. Database adalah salah satu komponen dalam sistem informasi, di mana kumpulan database adalah data-data yang terkait dengan transaksi akuntansi maupun transaksi yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Misalnya adalah data transaksi terkait dengan transaksi kas, data transaksi pembayaran hutang, data transaksi piutang, dan lain-lain. Database terkait dengan non-keuangan, misalnya database terkait dengan kebijakan depresiasi garis lurus atau depresiasi dengan metode rata-rata dan lain-lain. Selanjutnya adalah software, adalah perangkat lunak dari suatu sistem informasi, infrastruktur IT atau teknologi informasi. Ini pendukung-pendukung perangkat teknologi informasi. Dan yang penting adalah pengendalian internal. Adanya sistem audit teknologi informasi, khususnya teknologi audit atas teknologi keamanan informasi akuntansi dan keuangan untuk memastikan keamanan informasi, keamanan data, dan ketepatan informasi yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi. Dan ini berkaitan dengan kinerja pengembangan sistem informasi di sistem akuntansi itu sendiri. Di penelitiannya di tahun 2007, Meckler dan Skell menyatakan fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi, dalam hal ini laporan keuangan, yang bermanfaat baik secara internal, dalam hal ini manajemen, maupun eksternal. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sistem informasi yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas ciri-cirinya adalah tepat, dapat disandingkan. Tepat di sini artinya tepat waktu. Selanjutnya adalah sesuai dengan kenyataan atau fakta dan lain-lain. Ada khusus nanti pembahasan tentang kualitas informasi akuntansi. Dan ini perlu karena untuk pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi inilah yang harus dipenuhi, sehingga tujuan sistem informasi adalah yang utama adalah memenuhi kebutuhan dari laporan keuangan yang berkualitas tadi, menyediakan informasi akuntansi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta meminimalisir resiko, baik itu resiko kesalahan catat, resiko kecurangan atau fraud ya, yang terjadi akibat akibat minimnya kontrol dari pencatatan akuntansi. Jadi secara sistem akan lebih mampu mengendalikan resiko-resiko pencatatan. Rekan-rekan nanti bisa baca modulnya, tapi secara ringkas dapat saya sampaikan. Bagaimana kita mengevaluasi? Selanjutnya kita evaluasi nih. Sistem informasi akuntansi seperti apa yang efektif?
Sistem informasi yang efektif, jadi efektivitas sistem informasi apabila sistem informasi tersebut memberikan manfaat. Artinya bisa mendukung kegiatan bisnis. Jadi mendukung kegiatan bisnis. Sistem tersebut harus dengan cepat memberikan informasi dan mendukung kegiatan bisnis. Dengan cepat bisa mengetahui resiko-resiko, baik itu resiko kecurangan internal maupun resiko kegagalan pengelolaan keuangan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat dievaluasi dalam mengukur efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah kualitas informasi akuntansi itu sendiri. Sistem informasi akuntansi yang baik apabila dia mampu mendukung, menghasilkan kualitas dari informasi akuntansi, atau sistem akuntansi tersebut mampu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Apa itu yang berkualitas? Itu yang tadi saya sampaikan. Informasi akuntansi yang berkualitas, dan ini penting saudara-saudara, tolong untuk diperhatikan. Informasi akuntansi yang berkualitas apabila informasi akuntansi tersebut akurat, relevan, jadi sesuai ya, relevan, tepat waktu, terkait dengan waktu, ya. Jadi selanjutnya, ketepatan waktu ini tepat waktu saat digunakan dan tepat waktu pelaporannya. Kualitas informasi itu dapat diukur. Selanjutnya tadi, apa maksudnya? Dapat disandingkan dengan antar periode atau periode sebelumnya untuk sebagai dasar melakukan evaluasi pertumbuhan atau perkembangan dari transaksi atau laporan keuangan. Selanjutnya, efektivitas informasi akuntansi apabila sistem akuntansi tersebut efisien, ya, hemat dan berproduktivitas yang baik, ya. Jadi sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan akuntansi. Jangan sampai adanya sistem malah membuat waktu pengerjaan semakin lama atau tidak efektif, pengelolaannya terlalu sulit sehingga menurunkan produktivitas dari akuntan atau kinerja akuntansi itu sendiri. Jadi prinsipnya sistem tersebut harus mampu mendukung kinerja dengan mendorong pekerjaan lebih efektif dan produktif. Selanjutnya, sistem yang baik adalah bukan sistem yang mahal atau yang canggih, tapi kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Jadi sistem tersebut harus sesuai, baik dari sisi modul, fungsi, ya, fitur, kemudahan. Jadi pengguna sistem tersebut mudah menggunakan serta dapat mendukung kinerja dari akuntan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi yang baik selanjutnya adalah aman. Sistem tersebut aman. Minim dari resiko-resiko gangguan atau bencana. Bencana di sini artinya resiko, baik itu dari internal maupun eksternal. Tidak ada yang merusak database kita atau memasuki database kita untuk merubah transaksi atau merekayasa transaksi di dalam sistem. Jadi aman. Nah, keamanan atau kesesuaian sistem tersebut akan diperiksa, dipastikan kembali oleh audit. Biasanya oleh internal audit yang fokus pada audit sistem keamanan informasi. Dan permasalahan itu akan lebih fokus di perkuliahan audit manajemen. Ada pembahasan tentang audit sistem informasi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, selamat belajar, baca modulnya. Ini adalah ringkasan dari perkuliahan kita di sesi kedua. Dan kita ada diskusi, di sesi ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi atau menilai efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Terima kasih.